Gudang gue hari itu, gudang gue hari itu makolong ibu. Iya, siap. Nah termasuk aku sendiri, nah tapi Kristina contohnya bu. Ya Iya. tunggu ben, ya Allah ngadu jadi. Tang bide, sarupa de bolo holongi, tang bide. Hiro lapatan lagi keluarga. Ay boleh, akah namanya. Iya, siap. Kak, saya Nih, Kak. sebentar aja. Saya sebentar aja. Oke. Assalamualaikum Kak Nora. Apa kabar Kak Nora? Waalaikumsalam. Hmm, Alhamdulillah baik, Uni. ada apa Kak Nora? Kenapa sedih? Biasa, masalah keluarga Oh, dibawa-bawa ke Komal. oh, Kak Nora semangat terus ya. Karena Kak Amin. Nora alhamdulillah masuk nominasi Apologet Award tahun 2026, Mu'alaf Apologet terbaik ya, dan juga Apologet terbaik. Mudah-mudahan Kak Nora bisa terhibur lah dengan nominasi-nominasi kecil-kecilan kita Amin. ya. Kak Nora tetap Ya. tetap semangat berdakwahnya. Semoga tetap istiqomah, ilmunya bertambah, kekuatan imannya bertambah, dan bisa menjadi Amin. wasilah orang lain bisa kembali ke fitrahnya. Apapun itu, Amin. kita apologet saling membantu, saling mensupport, walaupun kita jarang bersama, jarang satu komal. Siap. Tapi kita saling mendoakan, walaupun kita berjauhan, hati kita tetap satu. Ya, semoga Kak Nora tetap semangat apapun permasalahan yang terjadi. Tetap Siap, Uni. hadiahkan jasad kita, jiwa kita, ruh kita, dan ilmu kita untuk bagaimana agama Allah tetap mulia, begitu. Amin. Kalau misalkannya Kak Nora misalkannya punya masalah, kemudian ini masalah melibatkan keluarga, kan kami tidak bisa ikut campur sebetulnya, apalagi saya pribadi Iya. tidak bisa ikut campur. Tetapi Kak Nora harus tahu bahwa walaupun kita jarang bersama, kita mungkin sama-sama apologet, kemudian tapi kita jarang nampak bersama, tetap kami mendoakan. Kami mendoakan Kak Nora. Semoga Kak Nora tetap bisa menjadi salah satu garda terdepan dalam menghentikan permutatan di TikTok ataupun mengedukasi publik di TikTok. Kak Nora tetap semangat ya. Jangan Siap, ini, Uni. jangan sedih lagi ya. Karena kalau Kak Nora sedih, Oten tepuk tangan ya. Karena Oten itu kan kalau lihat Kak Nora nanti birahi, kasihan. Soalnya terakhir di Komalaku mereka disuruh buka kamera, buka celana. Nanti gara-gara Kak Nora nangis, wajah cantiknya taman, nanti Oten malah birahi ya. Oke, Iya, semangat iya. ya Kak Nora. Semangat terus ya, pokoknya Iya, Kak Nora. siap, Uni. Iya, Uni. Ya, apapun permasalahan kita Kak Nora, ingatlah bahwa kita ini hanya akan kembali menjadi tanah dan akan kembali ke sisi Allah. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Lepas teman-teman netizen yang mensupport Kak Nora dari tadi sibuk kali, aku dibilang nggak punya perasaan, Uni galak ketawa-ketawa sama ini, tapi Kak Nora sedih. Kayak mana lah aku mau bantuin Kak Nora? Kak Nora lebih kuat daripada aku. Badannya lebih gede Iya. daripada aku. Kalian nggak tahu Kak Nora aja. Aku aja diangkatnya segini aja Betul. sanggup dia. Badanku kecil di depan dia ya. Justru Kak Nora Iya. tuh lebih kuat daripada saya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Semangat buat Kak Nora. Kak, aku harus Amin. cepat akhir-akhir ini. Jadi memang harus sebentar aja live Jaga streamingnya. kesehatan. Sama-sama Iya, Kak Nora juga ya. Apapun problem Kak Siap. Nora, kalau butuh teman ngobrol, kakak kan masih simpan nomor HP aku. Insya Allah kalaupun ada cerita-cerita yang perlu dikasih tahu, hati-hati. Karena nanti kan tidak semua kan tahu sendiri kan bagaimana dunia apologetik Betul. ya. Jaga diri Betul. gitu. Semangat ya Kak Nora. Buat teman-teman Iya, yang di bawah, iya, aku siap, Uni. dibilang mereka egois. Aku Unirifa nggak ada pikirin Kak Nora, katanya Unirifa cuman pengen sendiri aja kata-kata. Jehong mereka. Enggak ya. Memang kami tuh jarang berjumpa teman-teman. Makanya doakan kami nanti berkumpul di surga Allah, sehingga nanti puas kami ngobrol di surga ya. Amin. Karena di dunia biar kami berjuang sendiri-sendiri dulu di komal masing-masing ya. Kalian support aja Iya. Kak Noranya. Ya doakan aja beliau sehat. Beliau Amin. kuat kok. Kalian nggak tahu Betul. aja kalau beliau udah ngamuk 10 harimau pun terajang ya. Nah, saya takut Kak Nora itu orang yang kuat. Malah saya yang lebih lemah ya. Gitu. Oke, Kak Nora semangat ya. Iya, siap, Uni. Siap, Uni. Izin turun ya. Iya, Assalamualaikum Uni. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman netizen aku turun ya. Kami saling mengasihi loh, jangan kalian dibilangnya aku. Si Rifa ini egois sekali Kak Nora. DM Kak Nora semuanya mereka. Ya udah aku Kak Ya Nora nangis, aku Allah. cek kenapa ya Allah. Insya Allah Kak Nora itu baik-baik saja teman-teman ya. Saya nggak bisa lama-lama teman-teman karena saya juga ada pileknya. Saya tuh polip. Jadi polip saya ini kalau seandainya saya abaikan nanti saya kenapa-napa. Jadi saya harus cepat tidur, istirahat, Betul. dan biarkan Kak Nora. Kak Nora itu sendiri sekarang udah bisa ngadapin 10 oten ya.
Iya, Ya betul gitu. itu. Beliau tuh udah sama, ilmunya tuh udah sama lah kayak saya gitu ya. Oh, enggak lah, Uni. Ah, Oke Uni, ya. Masya Allah, Uni. Siap, Istirahat Uni. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sehat-sehat Uni. terus Kak Nora. Waalaikumsalam Aku belum warahmatullahi follow akun wabarakatuh. ini kayaknya. Dadah semua netizen ya. Semangat temenin Kak Nora kalian. Dadah. Waalaikumsalam. Saya sakit kali hati saya tadi tuh. Wallahi tadi jaringan saya jelek. Sampai saya buka akun tuh dari HP yang satu ini saya buka ini. Karena saya di sini nggak bisa naikkan lagi. Asik muter-muter. Saya naikkan dari akun saya yang ini nih akun saya ini. Iya, makanya Pak D bilang turunkan itu sebentar Pak D, saya bilang sebentar Pak D. Saya buka akun dari sini benar. Sakit kali hati saya tadi. Kau Sugi. Ya Allah ya Rabbi. Nggak pernah. Makanya wajar kalau diragukan keislamannya seperti itu. Tuh, sakit kali hati saya digituin Pak D itu. Baru orang yang tidak, saya jujur ya, kalau ada orang yang bertanya-tanya soal Ito Faruk, kenapa Ito Faruk begitu, kenapa Bang Dio begitu, saya tidak pernah mau ikut campur gitu. Dan saya akan katakan tidak tahu. Dulu Bang Dio tuh difitnah Wahabi ya, difitnah Wahabi. Itu banyak yang DM bertanya juga di WA tuh. Saya bilang, jangan kalian suka nyebar fitnah. Kalau tidak tahu dengan urusan masalah pribadi seseorang, gak usah kita bongkar. Saya kawin 3 kali, 4 kali, 5 kali, gak ada urusan saya sama keluarga tuh gak ada. Saya tidak pernah begini sama keluarga saya tuh. Gak pernah saya tuh. Gak pernah. Makanya saya bilang sama mama saya tuh tadi. Saya bilang sama mama saya, biarkan kita mati kelaparan, Mak. Kalau sampai perut mama bunyi karena kelaparan, jangan begini sama saudara. Sama saudara mama, jangan begini-begini. Ya, makanya saya bilang sakit kali hati saya tadi itu. Sakit kali hati saya. Kau tidak menyukai saya, maunya jangan kau akui saya sebagai saudaramu. Betul tidak? Saya tidak suka sama Ito Faruk. Kalau saya bersepupuan kandung sama Ito Faruk, saya tidak akan mengaku Ito Faruk sebagai saudara saya. Berarti kau sebenarnya nunjukkan kalau kau itu bangga. Saya bilang kalau kau tuh bangga. Ya iya. Kau tuh bangga. Gak suka kau sama saya? Hantam narasi saya. Ayo, kita debat. Saya akan pisahkan kita keluarga. Yang berdiskusi sama saya, kamu membawa keimanan Kristen. Walaupun kamu saudara kandung saya, kita pisahkan dulu yang namanya kekeluargaan. Di sini kita berdiskusi. Hantam. Narasi saya hantam. Kalau kamu tidak terima keimanan kamu, katanya kamu merasa dihujat, keimanan kamu, hantam narasi saya. Karena narasi saya itu yang saya keluarkan berdasarkan Bible, berdasarkan data. Jangan kau serang. Jangan kau serang keluarga saya lah. Cukup. Cukup kami diam berapa tahun. Kau omong begini, kau omong begitu, seolah-olah kau yang benar, kalian yang benar. Cukuplah. Cukup berapa tahun ya. Mulai dari bapakku masuk Islam. Cukuplah. Cukup. Jangan dilanjutkan lagi. Jangan dilanjutkan lagi. Saya sampai telepon ibu saya loh. Untuk klarifikasi betul.
Mak, betul nggak saya menikah sampai 3 kali? Saya sampai klarifikasi dari orang tua saya sendiri. Kalau yang mengatakan itu bukan saudara saya tidak peduli. Yang saya sangat sesalkan, ini saudara. Bangganya dia mengaku, dia entah bangga, entah dia tidak suka ya. Saya sepupu Nora. Kau mau jelekan saya, jangan kau ngaku sepupu saya. Saya juga malu jadinya. Saya jadinya akhirnya malu. Punya saudara kayak kau tadi, begitu omongan kasarmu sama Pak D tadi. Begitu omongan kasarmu. Kan benar Nora, apa yang benar? Pak Desugi itu umurnya berapa? Assalamualaikum Bang Nandar. Assalamualaikum Bu Danora, ini saya tadi lagi Bang Nandar, Bu Danora kenapa Bang Nandar sana aku. Kenapa Bun? Assalamualaikum. Ini teman-teman ini memang sayang sama Bu Danora ya. Aku tadi lagi lab ya. Itu Iya. Bunda Nora dijambak tolong katanya. Bunda Nora kenapa? Aku juga nggak tahu kan. Ada apa nangis katanya. Siapa lagi nih Bun ini? Kenapa Bun? Sehat selalu Bun. Gak usah lah diladenin lah Bun. Amin. Enggak, dia tadi kan aku live itu siang. Nah. Kenapa? Ada apa sih? Dia naik ke roomnya Ito Faruk. Dia ngaku sebagai sepupu. Ya, jadi otomatis naik juga itu Kristen yang ada kan, Kristen yang nginjak Al-Quran itu, MUI Pusat. Nah, dia ganti namanya muslimisasi. Nah, dia kasih Iya. dia kasih tahu saya sudah DM-an, katanya kau sudah nikah 3 kali. Jadi Pak Desugi juga ada. Nah, Pak Desugi bilang ada sepupunya Kak Nora, dia ngaku sudah mualaf 1,5 tahun. Tapi dia belum paham apa-apa. Datang Ito Faruk. Kenapa nggak belajar sama Ito Nora saja? Oh, saya nggak mau. Si Nora tuh begini. Katanya Pak D, dia jadi-jadikan saya. Oh, nggak terima. Saya sudah naikkan sepupu saya ini. Dia nggak terima. Oh, nggak ada, saya jadi-jadikan. Kau sugi ya. Kau mulutmu jabir kali. Begitu loh omongannya sama Pak D. Wih. Sakit kali hati saya situ. Kurang ajar. Kau sugi ya. Diamlah kau. Kau udah tua bangka kau. Kau ingat umur kau, tidur aja kau. Pokoknya kayak begitulah. Jadi undang-undang Bang Faruk biar jelas, betul nggak omongan saya
ini. Nah, di situ saya undang itu Faruk. Naik itu Faruk. Nah, itu Faruk membenarkan apa yang dikatakan Pak Desugi. Terus saya bilang, saya telepon mama saya, Mak, ada nggak anaknya mama tua, kakaknya mamaku kan, yang molaf, nggak ada sama mama. Nah, waktu saya naikkan, ini mak namanya. Kalau dia ada, tapi mama nggak tahu. Kenapa mamamu nggak cerita? Begitulah. Iya, kemarin aku mau telepon tante, tapi kata mama jangan telepon, nanti ribut kau lagi gara-gara si Nora, katanya. Aku ngapain ribut gara-gara si Nora? Kan aku mau tanya kabarnya tante. Katanya itu dia. Nah, itu Faruk membenarkan bahwa dia tadi di rumahnya Faruk jelek-jelekan saya. Terus saya bilang, aku Bang Nandar, kalau orang lain saya nggak peduli Bang Nandar. Karena memang dia, mama dia, dengan mama aku tuh kakak beradik kandung. Jadi memang dia sepupuku. Nah, cuman sakit kali hatiku digituinnya tadi, Pak D. Itu pertama. Kedua, dia itu lucu. Nah, yang namanya MUI Pusat itu yang ganti nama muslimisasi, DM dia. Nanya tentang keluarga kami. Dan nanya sudah berapa kali si Nora nikah. Dia jawab, ya mungkin rahasia besar Nora takut terbongkar. Nah, mungkin 3 kali dia menikah katanya. Nah itu, ku bilang kenapa kau bilang mungkin? Kalau kau bilang mungkin berarti kau nggak tahu. Kan udah Nggak fitnah tahu. namanya itu. Betul. Kalau saya 100 kali menikah pun apa urusannya? Iya. Mereka kan nggak tahu saya masuk Islam. Terus saya pas waktu masuk Islam diam-diam. Saya waktu itu punya anak, saking bapak saya tidak suka, mau dipisahkan saya dengan suami saya. Kan mereka nggak tahu kejadian seperti itu. Nah, itu saya bilang, takut rahasia terbongkar apa? Gak usah Ya. gitu loh. Kalau memang saudara, jangan urus kami lagi. Kalau kau merasa tersakiti karena perdiskusian ini, bantah narasi saya. Gitu loh. Gak usah bawa keluarga gitu. Ya, Jadi saya yang ngomong gitu tuh orangnya sebentar aku agak-agak masih sini. Itu Kristen Bun ya? Dia masuk Islam. Iya, tapi sudah ada yang masuk Islam anaknya. Oh anaknya, tapi dianya Iya. belum. Apa? Belum. Oh iya pantas ya. Ya itu kebencian Bun, gak usah ditanggapi. Nah itu. Bagian 100 kali saya mau menikah apa urusannya gitu. Iya, 2000 sekalipun ya nggak masalah. Orang nikah halal kok. Kecuali berzina gitu kan ya. Orang nikah nggak. Ya orang kan gagal dalam pernikahan itu hal yang lumrah karena berbagai macam faktor kan. Gitu. Kalau masalah pribadi ya udah Bun, nggak usah di ini. Iya. Gitu. Semangat ya. Terkira ada apa nih Bunda Nora ini? Soalnya tadi banyak banget yang typing, aku lagi live gitu. Bang Nandar, Bunda Nora naikin katanya. Terus Bunda Nora nangis gitu. Bang Nandar ya, saya begini. Apapun omongan orang itu, saya tidak peduli. Karena apa? Karena doa saya tuh dijabah oleh Allah. Seburuk-buruknya ketika saya masuk Islam, bukti sayang Allah sama saya itu, keluarga saya semua mualaf. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu aja kan, Bang Nandar? Itu aja, itu prinsip saya. Seburuk-buruknya karena saya masuk Islam karena apa? Atau bagaimana dulu saya punya pernikahan tidak direstui orang tua saya. Ya memang nyata. Mama saya pun mengakui waktu pas saya ijab kabul pun bapak saya mengatakan apa? Ya nikahkan putri saya ini dengan seperangkat alat tai katanya. Bukti memang bapak saya tidak suka dengan Islam. Sampai saya dulu pernah mau dipisahkan waktu saya sudah mau melahirkan itu. Niat bapak saya itu ada. Tapi kenapa saya tidak cerita? Terlalu sakit sekali apa yang dibuat bapak saya dulu sama saya ketika saya masuk Islam. Saya hamil, dipisahkan. Iya, sakit kali hati saya. Iya Pak Jimmy.
spread kali gitu loh. Itulah Tapi Bapak. alhamdulillah sekarang masuk Islam semua ya Bun ya. Nah, rupanya Bapak saya masuk Islam juga. Gitu loh. Makanya saya bilang, sakitnya karena bapak saya ya, tapi alhamdulillah karena sudah masuk Islam, jadi saya tidak masalah untuk menceritakan. Karena waktu itu Iya. bapak saya Kristen. Sakitnya pada waktu bapak saya tahu saya masuk Islam, sampai dendam dia, sampai saya kasih tahu sama adik saya biar disampaikan sama mama saya hamil. Bapak saya sudah niat untuk memisahkan waktu itu. Dan dia katakan apa? Saya tidak akui pernikahan mereka. Sementara dia datang di KUA. Dia datang di KUA mengatakan, nikahkan putri saya dengan seperangkat alat tahi. Saya kenapa tidak mau cerita begitu? Terlalu sakit Bang Nandar. Sakit waktu itu. Ya Bun ya. Kalau enggak, waduh masih menyimpan itu. Kalau enggak masih menyimpan itu. Oh. Sampai dibilang, mama saya sampai berbohong. Oh iya, si Nora itu. Mama saya mana pernah mau mengakui saya menikah sama Islam pertama. Walaupun dia datang ke KUA, wallahi dia datang ke KUA. Tapi tidak akan pernah mau mengakui anaknya menikah dengan Muslim. Tidak akan. Itu sakitnya. Gitu Bang Nanda. Iya. Saya kira ada apologet yang nyerang atau apa gitu kan tadi. Ini apa sih kata saya. Tapi kalau begini masalahnya berarti ya sudah Bun. Semangat ya. Iya siap. Iya karena kalau si Nora udah nikah 3 kali, jangankan nikah 3 kali ya, 10 kali pun emang kenapa? Masalahnya di mana? Kan nikah tuh. Kecuali si Nora kumpul kebo itu dengan si ini di situ baru itu aib ya. Kalau nikah bukan aib. Oke, saya kan? bilang. Jadi semangat Bun. Saya kira ada apa tadi. Sudah. Oke Bun ya. Saya Siap. pamit Bun. Semangat ya Bun ya. Aku mau istirahat soalnya. Bunda Nora sehat selalu ya, Bang Madil sehat selalu. Teman-teman makasih sudah peduli kepada Bunda Nora ya. Jadi respect teman-teman juga, masya Allah ya. Sampai teman-teman komen di aku gitu kan, berarti kan mereka Iya. sayang ke Bunda Nora ya. Kalau Iya. nggak sayang ke Bunda Nora nggak mungkin kan, Bang Nandar naik ke sana, tolong itu ada apa? Gitu. Itu kan berarti mereka sayang sama Bunda Nora. Jadi Iya, meskipun betul. ada yang memfitnah Bunda Nora, tapi masih banyak orang yang mensupport, orang yang sayang, orang yang menghormati Bunda Nora. Bang Madil terima kasih ya. Bang Madil terima kasih, Bunda Nora makasih. Saya izin pamit dulu ya. Siap. Sehat selalu Bun. Jangan pantang menyerah. Kok jangan pantang menyerah? Jangan menyerah ya kan. Pantang menyerah. Lanjut gas terus ya. Karena Iya, Bang. Otan akan senantiasa mencari celahnya Bunda Nora nih. Kemana nih arahnya nih? Oh ke sini. Hati-hati Bun. Tetap semangat ya. Itu saja Bun. Teman-teman makasih yang sudah support Bunda Nora. Bang Madil makasih. Aku izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Ayo warahmatullahi Bun. Semangat Bun. Yo. Siap, Nandar. Jangan semangat. Jangan semangat, tetap kendor buat Oten. Siap.